Hotpot atau sajian berkuah dengan menyelupkan berbagai makanan ke dalam mangkuk berisi kaldu mendidih ternyata sudah ada sejak ribuan tahun silam. Konon, sajian ini diperkenalkan prajurit Mongolia Kubilai Khan yang menikmati hidangan hangat saat berperang. Koresponden Roni Satria mengajak Anda mencicipi hotpot Mongolia dengan ciri khas kaldu yang ringan. Celup, 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 lalu dilahap. Cara memasak hotpot tentunya sudah tak asing bagi Anda. Sesuai namanya, hotpot merupakan hidangan berupa berbagai bahan makanan yang dicelupkan ke dalam cawan panas berisi kaldu mendidih. Konon, sajian hotpot sudah ada sejak ribuan tahun silam yang diperkenalkan bangsa Mongolia. Yang membedakan hotpot Mongolia dengan hidangan rebus lainnya ada pada kaldunya. Faktor geografis Mongolia yang dingin memengaruhi ragam rempah yang digunakan sebagai penyedap kaldu. Ini dulu tuh kalau ceritanya di masyarakat Mongolia, bangsa Mongolia itu kan memang nomaden ya ceritanya. Iya. Tulang ayam itu juga dimanfaatkan buat mereka. Iya, betul. Kenapa dimanfaatkan? Karena untuk tulang ayam ini dia kan pemanis, kaldu. Legenda hotpot dari Mongolia ini dipercaya menyebar ke daratan Cina lantaran ditemukan perangkat masak berupa cawan hotpot pada 400 sebelum Masehi. Gede banget. Ya, ayam kita ayam super. Ayam super. Ini pelan-pelan nyemplungnya kan Ya, karena panas. pelan-pelan. Rempah yang digunakan bukanlah jenis rempah beraroma menyengat seperti pada iklim tropis. Bangsa Mongolia menggunakan sayur dan buah sebagai rempah kaldu. Uniknya kan kalau kaldu itu kan biasanya yang dari bahan gurih gitu ya, Bu Ratna. Saya baru lihat ada yang kayak buah-buah begini juga ikut masuk di dalam kaldu. Itu Ya, dia mau ngasih efek apa nantinya? untuk buah dan sayur ini sebenarnya kalau di ayam itu kan kita ngambil untuk sari ayam yang larinya ke manis. Untuk buah-buahan ini masuk, dia juga ada sari manisnya dan wangi. Butuh waktu 8 jam untuk mendapatkan kaldu yang lezat. Saripati dari potongan ayam, buah dan sayur ini diserap sempurna menjadi kuah kaldu yang sepintas terlihat tidak terlalu kental. Oh, harus dibuka ya. Meski warna kaldu tidak pekat, jangan salah, aroma yang menyeruak begitu wangi dengan tekstur rasa yang ringan. Selanjutnya, kaldu siap dihidangkan dengan sajian bahan makanan pelengkap hotpot. Uniknya, hotpot di sini menggunakan charcoal atau arang yang dimasukkan ke dalam cawan bermuncung tinggi yang dinamai volcanopot. Wah, benar saja, api yang menyembur dari arang ibarat gunung vulkanik yang memuntahkan lahar. Hal ini dimaksudkan agar kaldu terus mendidih. Kita lihat. Masih belum lagi. Ini padahal belum tahun baru tapi udah ada kembang api. Sambil menunggu hotpot saya disajikan, etalase mangkuk keramik ini menyedot perhatian saya. Ternyata ini adalah varian saus yang menambah cita rasa hotpot. Ada kayak, coba lihat ke sini. Ini panjang banget. Ada berapa sih? Ini kayak bisa lebih dari Saus kita ada 21 saus. 21 sos, bayangin. Apa aja coba yang Ya. yang jadi spesialnya? Yang spesial kita itu di sini adalah saus spesial. Saus spesial ini yang sudah benar-benar diracik dari 5 macam saus, dijadikan satu di sebelah sini. The hotpot is coming. Kepulan asap dari kaldu mendidih memenuhi meja makan. Deretan daging sapi yang diiris tipis pun ditata melingkari cawan hotpot. Daging karosel. Daging Apa karosel itu yang terkenal biasa tahu dong piring-piring UFO. Iya. Nah, berbentuk seperti ini. Benar-benar. Satu persatu bahan makanan dicelup di dalam hotpot. Mulai dari ragam bakso seafood, daging sapi, tahu, hingga jamur dan sayuran. Dari tadi saya merasakan yang cukup hangat
di sini. Betul. Karena memang ada arang yang tadi masih dipanaskan, kemudian airnya mendidih. Iya. Hampir jarang saya menemukan hotpot yang airnya mendidih. Dahulu hotpot dikenal sebagai sajian makan komunal. Hingga kini, hotpot kerap dipilih sebagai sajian berkumpul yang disantap beramai-ramai. Apalagi ini kan Ya. nggak mungkin dong dimakan sendirian ya. nggak Betul. sih? Ini yang katanya tuh cara makan atau tradisi hotpot Mongolian itu mempersatukan orang ya nggak sih? Betul. Gimana sih? Mempersatukan bener-bener yang musuhan kita undang makan rame-rame Seperti gitu itu. ya. Jadinya bisa kumpul lagi Kumpul bersama gitu. Karena ini makan sendiri pun wah Nggak begah, mungkin. itu akan begah Begah. kita. Catatan sejarah pun membenarkan hal itu. Catatan sejarah yang menyebutkan pada tahun 1700-an pada masa Kaisar Qianlong, beliau menyelenggarakan dinner gitu ya, hotpot sebanyak 1.500 hotpot dengan melibatkan 5.000 orang pada masa itu, sehingga hotpot ini juga akhirnya kemudian disinyalir memiliki fungsi sosial juga ya gitu, sosial kenegaraan. Bagi kaisar ini merupakan salah satu bentuk memperlihatkan kontrol kekuasaannya. Kuah kaldu hotpot Mongolia begitu ringan. Rasa rempah buah bercampur saripati ayam begitu menyatu tanpa ada yang mendominasi satu sama lain. Tadi dari apa ini terbuatnya? Dari kulit tahu. Kulit tahu, iya. Oke. Oh my god. Gimana? Yang di lidah tuh licin gitu ya. Gitu langsung Ngekres halus, gitu ngekres enak ya. ya. Saya menemukan jawaban mengapa kuah kaldu hotpot Mongolia tidak terlalu kental. Selain mempertahankan otentisitas hotpot khas Mongolia yang memang tidak banyak rempah, kuah kaldu bertekstur tidak pekat membuat saya ingin terus menambah makanan. Iklim Mongolia yang dingin dihangatkan lewat kaldu mendidih yang cocok dipadu-padankan dengan berbagai jenis bahan makanan. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.